Salam damai sejahtera dan selamat berjumpa kembali di dalam acara pada Rabu petang ini yang kali ini dikemas dalam bentuk sabda dalam balutan nada. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 10 ayat 22 berbunyi, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Marilah saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada petang hari ini, di mana kami bisa berbagi firman dengan saudara-saudara seiman kami, yang mana firman itu akan menguatkan iman kami, dan untuk selalu yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan yang selalu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan acara sabda dalam balutan nada ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jaminan berkat Yesus milikku. Oh kemuliaan ilahi, pewaris tebusan keselamatan Allah, lahir dari rohnya dan dicuci dalam darahnya. Ini adalah cerita saya, ini adalah lagu saya, memuji penyelamatku sepanjang hari. Ini adalah cerita saya, ini adalah lagu saya, memuji penyelamatku sepanjang hari. Demikianlah terjemahan dari nyanyian Blessed Assurance yang syairnya ditulis oleh Fanny Crosby, yang masih terus disenandungkan oleh orang-orang percaya hingga saat ini. Dengan judul yang kita kenal di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Ku Berbahagia, dari Kidung Jemaat 392. Saudara-saudara sekalian, syair lagu yang sungguh sangat luar biasa dan dengan nada-nada yang tepat, maka nyanyian itu akan menjadi nyanyian rohani yang disukai oleh orang percaya di seluruh dunia selama hampir 100 tahun. Ada banyak syair lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby yang hingga saat ini masih terus dinyanyikan oleh orang-orang percaya hingga saat ini pula. Melalui kebutaannya, justru membuat Fanny Crosby memunculkan kemampuan yang sangat luar biasa di dalam menciptakan syair-syair lagu Kristen. Tuhan merencanakan hal yang terindah bagi Fanny Crosby, walaupun Fanny Crosby mengalami kebutaan sejak berusia 6 minggu. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Apapun kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua itu bisa diproses Allah untuk menjadikan kebaikan bagi kita. Sebagaimana juga yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Apakah saudara memiliki kekurangan di dalam diri saudara? Apakah saudara merasa memiliki kelemahan di dalam diri saudara? Apakah saudara mengalami kebutaan, kelumpuhan, atau memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna? Atau juga kita memiliki suatu kelemahan, suatu kekurangan di dalam kehidupan kita. Ingatlah saudara-saudara sekalian, Allah mempunyai rencana yang luar biasa bagi setiap kehidupan manusia. Di balik segala kekurangan, kelemahan yang kita miliki, Allah selalu memberikan kelebihan. Allah selalu memberikan sesuatu yang istimewa, sekecil apapun pada diri kita, yang sama sekali tidak dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, belajarlah dari Fanny Crosby, yang walaupun tidak pernah melihat indahnya matahari terbenam atau matahari yang terbit, ataupun sama sekali tidak melihat indahnya pelangi secara jasmani. Tetapi Fanny Crosby dipakai Allah untuk menunjukkan kepada dunia, kepada kita semua selaku orang-orang percaya, melalui syair-syair lagu rohaninya. Sehingga melalui nada-nada tersebut kita melihat akan kebesaran Allah, kasih Allah, kuasa Allah, dan karya Allah yang tidak terselami. Ini salah satu terjemahan juga dari salah satu syair yang ditulis oleh Fanny Crosby saat berusia 8 tahun. Oh, aku anak yang sangat berbahagia. Meskipun aku tidak bisa melihat, aku akan berpuas hati. Begitu banyak berkat Tuhan yang aku nikmati, yang tidak orang lain dapatkan. Untuk menangis atau bersedih karena aku buta, aku tidak akan melakukannya. Marilah kita bersama-sama menghayati Kidung Jemaat 392 dengan judul himne Ku Berbahagia, yang syairnya ditulis oleh Fanny Crosby.
Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berawal dari seorang pendeta sebuah gereja di Inggris yang mempunyai kesulitan untuk menemukan sebuah pujian untuk ibadah yang akan disampaikan di dalam khotbahnya yang mengambil tema kisah mimpi Yakub yang terambil dari kitab Kejadian 28 ayat 10 hingga 19. Di mana diceritakan tentang mimpi Yakub ketika ia tidur dengan berbantalkan batu, yang kemudian Yakub melihat tangga turun dari surga. Sarah Flower Adam secara sukarela dan begitu bersemangat menawarkan dirinya untuk menuliskan sebuah himne untuk tujuan tersebut. Seminggu kemudian lirik himne itu tercipta. Namun di usia yang ke-43 di tahun 1848, Sarah Flower Adam meninggal karena tuberkulosis. Meskipun pencipta lagu tersebut masa hidupnya relatif singkat, tetapi tidak dengan himne yang ia ciptakan. Karena melalui lagu yang kita bisa melihat akan kebesaran Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang tidak terselami itu. Himne itu menjadi sangat terkenal dan kita juga mengenalnya dengan terjemahannya adalah Makin Dekat Tuhan. Adapun judul aslinya ialah Near My God Today yang terambil dari Kidung Jemaat 401. Nah, saudara-saudara sekalian, pesan dari himne yang berasal dari pergumulan pencipta syair Sarah Flower Adam. Di dalam dia mengungkapkan, menguraikan kisah Yakub ke dalam sebuah nyanyian. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Yang mengisahkan bagaimana Yakub yang dilanda ketakutan, kecemasan karena ancaman Esau kakaknya. Lalu Ribka ibunya menyuruh Yakub untuk melarikan diri kepada Laban saudaranya agar supaya dapat terhindar dari kemarahan Esau. Di dalam kekalutannya dengan lesu dan tidak memiliki pengharapan lagi, tibalah Yakub di suatu tempat untuk beristirahat karena keletihannya. Yakub merebahkan diri tanpa memikirkan udara dingin yang mencekam dan juga binatang buas yang bisa saja memangsanya. Di tengah tidur itulah Tuhan memberikan mimpi kepada Yakub sebagai sebuah penegasan, peneguhan akan penyertaan masa depan Yakub. Yakub melihat ada tangga turun dari surga ke bumi, di mana tampak malaikat Tuhan turun naik melewati tangga itu. Dan kemudian tiba-tiba Allah berdiri di sebelahnya dan berkata tentang janji Allah yang juga ia ucapkan kepada Abraham kakeknya. Mimpi Yakub itu menjadi peringatan keras bagi dirinya sehingga Yakub terbangun dan berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Karena beban yang Yakub pikul itulah yang menghalangi mata rohani Yakub untuk melihat dan tidak menyadari
bahwa Tuhan itu senantiasa bersama dan dekat dengannya. Selama ini Yakub tidak mengenal Allah dengan baik dan benar. Sekalipun ayahnya Ishak dan Abraham adalah seseorang yang sangat takut akan Tuhan. Peristiwa pertemuan Yakub dan Tuhan inilah menjadi titik balik Yakub yang didasari dan disadari bahwa Allah sama sekali tidak menyangkali sedikit pun, sekecil apapun tentang janji-janjinya. Yakub ditegur Tuhan melalui mimpinya sendiri, di mana Allah sendiri berbicara kepada Yakub. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, terkadang beratnya beban yang harus kita pikul, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan mengenai sesuatu yang mengancam hidup kita. Kita sering seperti Yakub, sering tidak bisa memandang Allah yang berkuasa. Pandangan kita sering terhalang oleh besarnya masalah yang justru timbul dari kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran kita. Lalu bagaimana kita? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Yakub mengalami sebuah pertemuan yang indah dengan Tuhan melalui mimpinya. Dan kejadian itulah yang menjadi titik balik Yakub dari rasa takut yang begitu besar menjadi mendapatkan kekuatan dan harapan karena janji Allah. Iman Yakub dikuatkan dan tempat kejadian di mana Yakub bermimpi bertemu dengan Tuhan, dibangunnyalah sebuah tugu peringatan yang dinamainya Betel, di mana menjadi peringatan bahwa Tuhan pernah berbicara pada Yakub, dan kehadiran Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi Yakub. Kehadiran Tuhan menegaskan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sarah Flower Adam menafsirkan kisah itu dalam sebuah syair lagu, Near My God to Thee, makin dekat Tuhan. Bahwa kekuatan yang dilambangkan pada salib dalam lagu tersebut, dalam syair tersebut, dengan mengacu pada salib yang merupakan simbol karya agung Kristus sebagai kekuatan yang mengangkat kita semua dari setiap keterpurukan. Itulah salib Kristus. Itulah yang menjadi harapan terbesar di dalam hidup. Sekalipun salib harus kita pikul, tetapi kita juga diingatkan bahwa Kristus dulu yang pernah menanggung salib yang lebih berat dari apapun juga. Kita setiap orang percaya pasti juga memiliki saat-saat yang berharga di dalam hidup kita, di mana kita berjumpa, bertemu, dan mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Jadikanlah perjumpaan kita dengan Kristus itu, pengakuan bahwa Kristus adalah juru selamat itu, menjadi dasar, menjadi titik pusat penghayatan tentang kehidupan kita. Coba saudara-saudara renungkan, bukankah sudah banyak karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah sudah banyak
dan sudah lebih dari cukup kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan pada kita saat kita menghadapi berbagai masalah, kesedihan, dan lain sebagainya. Terlebih juga kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan yang selalu hadir memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu selalu hadir. Allah itu selalu ada dimanapun kita berada. Allah itu adalah omnipresent. Selalu hadir, selalu ada. Dan ada dimanapun kita berada. Masihkah kita cemas? Masihkah kita merasa khawatir? Masihkah kita merasa takut di dalam menapaki, menjalani kehidupan ini? Cukup dengan kita mengingat dan menghayati semua karya Tuhan itu dengan disikapi dengan sabar, tulus, setia, dan tetap taat di dalam menjalani prosesnya. Tetaplah kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu kita semakin dekat dengan Tuhan. Mendekatlah selalu pada Tuhan. Karena dengan makin dekat dengan Tuhan adalah suatu proses, arti dari perjumpaan secara pribadi kita dengan Tuhan. Baik itu melalui doa-doa kita. Ketika kita memaknai perjumpaan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, maka sekalipun kita berbantal batu seperti Yakub yang lunglai tidak tahu arah kemana tujuannya, hidup kita akan ditenangkan. Marilah kita bersama-sama menghayati syair lagu yang diciptakan oleh Sarah Flower Adams di dalam lagu yang kita kenal, Makin Dekat Tuhan, Kidung Jemaat 401.
Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Itulah syair lagu Tersembunyi Ujung Jalan dari Kidung Jemaat 416 dengan judul aslinya di dalam bahasa Belanda yang berjudul What the Toekomst Brengen Move, yang berarti apapun yang terjadi di masa depan. Di mana lagu ini diciptakan oleh Jacqueline van der Waals. Jacqueline dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1868 di Den Haag, Belanda. Ayahnya adalah seorang pemenang hadiah Nobel yang sangat terkenal. Dan ibunya meninggal ketika Jacqueline berusia 13 tahun. Ayahnya sangat terpukul dengan kematian sang istri, yang membuat ayahnya itu menjadi depresi yang sangat dalam, yang menjadikan hidupnya itu menjadi merasa gelap sehingga dia menutup diri. Hal inilah yang juga mempengaruhi suasana seisi rumah, termasuk juga Jacqueline. Sehingga Jacqueline tumbuh menjadi anak yang pendiam, murung, dan sedikit tertutup. Ia mengungkapkan perasaannya melalui puisi-puisi, syair-syair ataupun juga novel-novel yang dituliskan. Yang ditulisnya berkisar mengenai Tuhan, iman, dan juga kematian. Dari tema-tema tersebut, tema kematianlah yang ditulis oleh Jacqueline yang sangat menonjol dan sangat luar biasa. Dan salah satu puisi yang menjadi himne yang ditulis oleh Jacqueline di tahun 1920 adalah lagu yang sangat kita kenal di Kidung Jemaat 416 dengan judul Tersembunyi Ujung Jalan. Lagu ini ditulis dari sudut pandang orang yang tidak tahu akan apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa juga ia sedang menghadapi kematian, namun bisa juga sesuatu yang lain yang belum diketahui dengan jelas di mana arah dan tujuannya. Yang menarik dari lagu ini adalah bahwa ketidakpastian mengenai masa depan itu digambarkan bukan hanya melalui kata-katanya, tetapi juga melalui bentuknya yang terdiri dari 4 bait. Coba kita perhatikan dari Kidung Jemaat 416 yang di bait pertama. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut. Apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut. Beriman tetap teguh. Nah, syair ini mengajak kita untuk membayangkan diri kita seperti Abraham di dalam kitab Kejadian 12. Nah, yang dimana di situ digambarkan Abraham yang taat ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi ke negeri sanak saudaranya dari sebuah rumah bapaknya untuk ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Abraham pada waktu itu belum tahu ke negeri mana yang akan menjadi tujuannya. Tetapi ia taat sepenuhnya pada Tuhan dan mengarahkan pandangannya dan langkahnya dengan berani dan tenang
ke negeri yang sama sekali tidak ia kenal. Tanpa banyak pertanyaan, ia patuh, ia taat kepada Allah, kepada juga yang menjadi Allah, di mana Abraham tahu, menyadari akan maksud Tuhan itu akan selalu baik adanya. Nah, juga di dalam bait yang kedua dari nyanyian tersebut yang berbunyi, meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasihmu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terangmu tampak dengan kemuliaannya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat, meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia. Ini sebenarnya terjemahan bebas dari teks aslinya, juga yang dikutip dari Injil Yohanes 20 ayat 29 yang berbunyi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus yang baru saja bangkit dari kematiannya kepada murid-muridnya. Terutama pada waktu itu pada Thomas, yang pada waktu itu sangat sama sekali dia meragukan akan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini kita diingatkan kembali, walaupun dunia ini seakan gelap tanpa jalan keluar, tetapi jika kita percaya dan berpegang teguh kepada kasih-Nya, maka kelak kita akan melihat kemuliaannya itu akan disingkapkan kepada kita, baik di dunia ini maupun di surga. Dan kini kita melihat di bait yang ketiga. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, biarlah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Di bait yang ketiga ini kita meyakini bahwa tangan Tuhan kita itu selalu memimpin kita. Dan kita dituliskan sebagai kanak-kanak yang bebal, yang tidak menemukan jalan, yang tidak dapat menemukan akan jalan kita sendiri. Nah, satu-satunya cara untuk kita bisa mencapai tujuan kita adalah dengan membiarkan Tuhan memegang tangan kita, menuntun tangan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan di bait yang keempat yang berbunyi, dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu dengan mata terpejam. Jadi dengan meletakkan tangan kita ke tangan Bapa dan dengan mata terpejam, kita membiarkan Bapa membawa kita untuk maju dengan penyerahan diri yang penuh melalui jalan yang akan Tuhan pilihkan, yang akan Tuhan tunjukkan bagi kita semua ke negeri yang tidak kita kenal. Nah, saudara-saudara sekalian, 1 tahun setelah lagu ini atau nyanyian ini dikenalkan kepada publik pada waktu itu, Jacqueline, si pencipta syair lagu rohani, didiagnosa menderita kanker lambung. Dan pengobatan pun dilakukan, dan dalam keadaan terbaring, sakit, dalam keadaan kelemahan tubuhnya yang karena sakit,
ia justru semakin menghayati makna kehidupan dan kematian. Di mana akhirnya setelah 1 tahun menderita, pada tanggal 29 April 1922, Jacqueline menyambut kematiannya di usia 53 tahun. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang akan diberikan untuk masa depan bagi kita, marilah kita tetap percaya bahwa tangan Tuhanlah yang selalu akan membimbing kita semua. Marilah kita menundukkan kepala. Kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sabda dalam balutan nada ini. Buatlah kisah dan kesaksian ini menjadikan iman kami semakin tangguh. Tuhan, kami tidak tahu dengan apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Tetapi yang menjadi keyakinan kami percaya bahwa bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan, kami akan tetap maju melangkah. Walau dalam malam yang kelam sekalipun. Karena kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menuntun, membimbing, membawa kami sampai ke ujung jalan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Marilah kita bersama-sama kembali menghayati sebuah nyanyian yang syairnya ditulis oleh Jacqueline van der Wals dengan judul Tersembunyi Ujung Jalan dari Kidung Jemaat 416. Tersembunyi ujung jalan hampir